Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Saya semester 3. Nah, di sini saya akan sharing tentang pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Nah, saya akan bahas tentang pengaruh keturunan pada perilaku. Para ahli ini mengakui bahwa efek jangka panjang genotipe seseorang pada karakteristik perilaku seperti kecerdasan, kepribadian, dan kesehatan mental juga bergantung pada lingkungan seseorang. Dengan kata lain, ahli genetika perilaku sangat menyadari bahwa atribut yang memiliki komponen keturunan yang kuat sering dimodifikasi dengan cara yang penting. Nah, itu tuh dipengaruhi oleh lingkungan. Dimodifikasinya dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, terus juga ahli genetika perilaku berbeda dari ahli etologi dan ilmiah lainnya yang juga tertarik pada dasar biologis perkembangan. Ahli etologi mempelajari atribut yang diwariskan yang menjadi ciri semua anggota spesies, membuat mereka serupa dan berkontribusi pada hasil perkembangan umum. Ahli genetika perilaku berfokus pada dasar biologis untuk variasi di antara anggota spesies. Nah, kemudian saya akan sharing tentang anak yang aktif. Nah, anak yang aktif itu mengacu pada bagaimana karakteristik anak mempengaruhi perkembangannya dan bahwa pengaruh ini tidak perlu mencerminkan pilihan atau perilaku yang didasari. Nah, ada nih menurut teori kolerasi, genotipe lingkungan anak aktif dalam perkembangannya melalui korelasi genetika lingkungan. Karena hal ini bergantung pada genotipe anak juga aktif dalam kolerasi genetika lingkungan yang menggugah. Terus juga karena anak ini juga bergantung pada respon yang ditimbulkan oleh genotipe anak. Nah, terakhir, anak adalah aktif dalam pilihan lingkungan yang dikejarnya dalam kolerasi genotipe atau lingkungan yang aktif. Nah, jadi tuh mungkin ada dua nih, anak yang dibolehkan orang tuanya buat mengekspor apapun itu, sama anak yang mungkin dia nggak boleh keluar, mungkin dia hanya di rumah. Nah, berbeda ya sama anak yang aktif, dia akan selalu pengen cari tahu apa yang dia nggak tahu. Nah, sedangkan yang anak ini dia selalu nggak dibolehkan sama orang tuanya. Itu sangat-sangat berpengaruh ya. Nah, kemudian prinsip rentang reaksi menyatakan bahwa faktor keturunan menentukan berbagai potensi perkembangan dan lingkungan. Nah, lingkungan mempengaruhi di mana dalam rentang tersebut individu akan jatuh. Nah, jadi misalnya si anak ini dia nih gagal, misalnya nih dia lagi ngangkat apa gitu, nah dia tuh jatuh. Nah, misalnya gini aja nih, dia lagi belajar jalan, tapi dia belajarnya tuh di luar, di lingkungan yang aktif, dia jatuh, dia bakal bangkit lagi. Nah, jadi gitulah, dimana dia mempengaruhi, dia jatuh, dia bakal bangkit, dia jatuh, dia bakal bangkit, dan itu terus menerus. Nah, teori yang lebih baru menyusun 3 jalan dengannya gen mempengaruhi lingkungan yang mungkin kita alami. Yang pertama, melalui korelasi genotipe lingkungan pasif. Nah, yang kedua, korelasi genotipe lingkungan yang menggugah. Yang ketiga, korelasi genotika lingkungan yang aktif. Gitu ya. Selanjutnya, ahli genetika perilaku mengandalkan beberapa perhitungan. Yang pertama, menentukan apakah suatu sifat dipengaruhi secara genetika, dan yang kedua, memperkirakan tingkat faktor keturunan dan lingkungan menyebabkan perbedaan individu dalam sifat tersebut. Nah, jadi yang pertama itu dia dipengaruhi oleh genetika ya, dia dipengaruhi oleh keturunan. Sedangkan yang kedua itu dia bisa dipengaruhi 2 faktor, yaitu keturunan dan lingkungan. Nah, bisa juga kan misalnya si anak ini mungkin orang tuanya pendiam, tapi bisa juga anak ini jadi mungkin dia lebih bisa mengeksplor lingkungan di luar. Nah, itu karena lingkungannya gitu ya. Lanjut,
ketika kita mempelajari sifat yang ditunjukkan atau tidak ditunjukkan seseorang, nah misalnya kebiasaan mengonsumsi obat-obatan, nah atau depresi klinis, penelitian, perhitungan dan perbandingan tingkat kesesuaian persentase pasangan orang, misalnya saudara kembar identik, saudara kembar fraternal, orang tua dan anak angkat mereka, di mana kedua anggota pasangan menunjukkan sifat tersebut jika salah satu anggota memilikinya. Nah, misalnya dia ini anak kembar. Nah, yang satu ini misalnya hidungnya mancung, yang satunya nih pesek. Nah, dia selalu akan dibanding-bandingkan sama orang, misalnya, kakakmu misalnya hidungnya mancung, kok kamu pesek. Nah, itu bakal selalu jadi perbedaan, karena kan nggak semua anak kembar itu identik sama, ada juga mungkin perbedaan karena mungkin ada yang ikut bapaknya, ada yang ikut mamanya gitu ya. Nah, cukup sekian yang ingin saya diskusikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.